Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Rika Piliani, teman saya Peri Irawan, dan yang satu lagi Muhammad Sapitra. Di sini akan menjelaskan tentang program padat karya dan cash forward. Di sini ada 2 pokok bahasan. Yang pertama, program padat karya, dan yang kedua, cash forward. Nah, di sini yang pertama ini ada apa itu program padat karya. Program padat karya adalah program yang mengutamakan keterlibatan tenaga kerja yang banyak. Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif, berasaskan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan bertujuan mengurangi pengangguran. Selanjutnya di sini ada prinsip terlaksananya program padat karya. Beberapa syarat yang menjadi landasan terlaksananya program padat karya. Yang pertama, harus bersifat inklusif bukan eksklusif. Pelaksanaan program harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, seperti kapasitas setiap kerja yang dimiliki. Pelaksanaan ini harus memastikan jika setiap masyarakat atau warga pedesaan bisa dan sanggup menjalani program padat karya yang diberikan. Yang kedua, bersifat gotong royong dan partisipatif, di mana program padat karya harus melibatkan masyarakat yang sangat membutuhkan pekerjaan. Yang ketiga, bersifat efektif. Setiap program padat karya yang akan dilaksanakan harus memiliki dampak atau hasil yang jelas, di mana program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di setiap daerah, khususnya pedesaan. Yang keempat, harus transparan dan akuntabel. Setiap pelaksanaan program ini harus dikerjakan secara transparan dan akuntabel, di mana program ini dapat diukur secara jelas, teknis, moral, hingga administratif. Yang kelima, membuka swadaya. Program padat karya diharapkan dapat memicu adanya kegiatan yang mendorong dan mendukung pelaksanaannya, seperti sumbangan tenaga, materi, serta penggunaan aset bergerak atau tidak bergerak oleh warga desa yang berkecukupan dari segi ekonomi. Yang keenam, memiliki tingkat prioritas yang jelas. Balik lagi ke tujuan utama padat karya, maka pelaksanaannya harus mendahulukan kepentingan besar masyarakat, di mana kepentingan yang dimaksud sesuai dengan tujuan, yaitu membuka lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi antar warga. Yang ketujuh, swakelola. Dalam pelaksanaan program padat karya, pemerintah menekankan untuk penggunaan SDM yang dimiliki desa, di mana pengelolaannya harus dilaksanakan oleh warga desa itu sendiri, alias tidak memanfaatkan jasa kontraktor atau pihak lain di luar desa. Yang kedelapan, berbasis musyawarah. Setiap program padat karya yang akan dilaksanakan harus melalui kesepakatan atau musyawarah secara terbuka kepada seluruh warga atau masyarakat desa. Dengan ini, setiap masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya secara bebas. Yang kesembilan, harus berkelanjutan. Untuk menjaga program padat karya yang akan dilaksanakan, maka harus ada penyusunan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelestarian program agar tidak berhenti suatu waktu. Yang ke-10, memperhatikan kewenangan lokal. Program padat karya yang diselenggarakan di daerah desa menjadi daftar kewenangan desa yang mengacu pada hak asal-usul serta kewenangan lokal skala desa. Karena pembiayaan program bersumber dari APB desa. Yang terakhir, upah atau penghasilan tenaga kerja. Untuk urusan upah, biasanya akan disepakati melalui musyawarah desa, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan presentasi. Apa itu cash forward?
Chess for Work merupakan salah satu bentuk kegiatan padat karya dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat harian atau mingguan. Skema ini dilakukan dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hasil dana desa untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan lebih optimal. Program padat karya adalah program yang mengutamakan keterlibatan tenaga kerja yang banyak. Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar dan bertujuan mengurangi pengangguran. Contohnya, Chess for Work adalah pemberian bantu secara langsung kepada masyarakat dan masyarakat bisa menerimanya secara langsung. Yang berikut di situ ada tujuan Chess for Work, yaitu agar dana desa tidak mengalir keluar desa tapi tetap terputar di desa sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat. Tujuan Chess for Work yaitu agar dana desa tidak mengalir keluar desa tapi tetap berputar di desa sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di desa setempat. Contohnya, bisa memberikan dana desa kepada desa tertentu untuk meningkatkan produktif desa tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya Ferry akan melanjutkan presentasi dari Safitra. Untuk materi selanjutnya ada tahapan perencanaan cash for work. Nah, yang pertama ada bottom up planning. Nah, ini di mana kegiatan harus benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang mengelolanya. Nah, contohnya di suatu desa mempunyai jembatan penghubung antar desa yang terbuat dari bambu. Maka bisa diganti dengan pembangunan jembatan desa yang bersifat permanen dan kokoh. Nah, yang kedua ada mengutamakan prinsip musyawarah atau mufakat. Sebelum melakukan pelaksanaan, mestinya perlu adanya keputusan bersama antara tokoh masyarakat dan masyarakat. Yang ketiga ada memilih dan menetapkan beberapa program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan dan paling prioritas. Nah, ini hampir sama dengan poin yang pertama tadi. Bila mana desa membutuhkan sarana dan prasarana, mana yang dibutuhkan atau yang diprioritaskan. Untuk selanjutnya ada mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang tersedia. Nah, sumber daya lokal ini contohnya seperti padi atau hasil kerajinan. Selanjutnya ada mengidentifikasi jenis kegiatan antara lain pembangunan sarana prasarana yang meliputi embung, jalan, serta irigasi, pembangunan pelayanan sosial dasar, pembangunan sarana ekonomi desa atau pasar desa. Dan yang terakhir ada menganggarkan kegiatan yang bersifat padat karya dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APB desa yang disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD. Next, untuk selanjutnya ini, jika cash for work sudah berjalan, pengawasan dan pengendaliannya dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah desa secara intensif, yaitu dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi pekerjaan. Nah, pelaporan cash for work dilakukan mulai simplifikasi dalam pelaporan, yaitu meliputi jumlah dan format laporan. Nah, laporan menyebut jumlah tenaga kerja yang terserap, penyampaian laporan tepat waktu, dan berprinsip pada transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Nah, intinya ini melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan yang tadi, pelaksanaan, yang ketiga pelaporan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Saya rasa itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.